استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأطلب بالاستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المشايخين وجميع المؤلفين خصوصا مصنف هذا الكتاب الفاتحة من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-azizil alim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menemui bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan dan penuh rahmat. Oleh karena itu, marilah kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal salih dan dengan memperbaiki diri kita. Karena mana amal ibadah pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, ibadah-ibadah sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan ibadah yang wajib. Dan ibadah-ibadah yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 70 lipat ganda, sampai 700, bahkan sampai tidak terhitung banyaknya. Inilah kemuliaan bulan Ramadan. Sampai Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kata Nabi, seandainya umatku mengetahui apa saja kelebihan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berkeinginan seluruh bulan-bulan di dalam satu tahun itu semuanya bulan Ramadan. Karena begitu besar keutamaan dan kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah juga baru saja tadi kita melaksanakan sembahyang subuh secara berjamaah, yang mana telah kita ketahui bersama bahwasanya sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada 27 kali sembahyang sendirian. Apalagi yang kita laksanakan saat ini tadi adalah sembahyang fardu subuh, dan sembahyang jamaah subuh ini lebih afdal daripada jamaah-jamaah yang lain. Apalagi ditambah kita pada saat ini kita kada langsung balik ke rumah, tapi bertahan dulu sambil menunggu-nunggu terbitnya matahari. Di dalam hadis Nabi sebutkan, "Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu thumma shalla rakatain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin." Kata Nabi. Jadi artinya kata Nabi, barang siapa sembahyang subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, lalu setelah itu baru sembahyang 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi. Jadi sembahyang berjamaah kita subuh tadi, lalu bertahan sambil berzikir kepada Allah, lalu nanti dilanjutkan sembahyang isyraq atau sembahyang 2 rakaat, itu sama sudah pahalanya dengan pahala orang berhaji dan berumrah. Cuman yang dapat tuh pahalanya aja. Nah, adapun kewajiban haji tetap wajib seandainya kita belum dan ada duitnya. Kalau wajar aku sudah tiap hari juga imbas sembahyang subuh, kada langsung bulik beribadah sampai terbit matahari, sudah dapat sudah berhaji dan berumrah belum? Itu yang dapat hanya pahalanya. Tapi kewajibannya seandainya kita belum berangkat haji, ada duit tetap wajib. Dan syaratnya tadi napa? 1, sembahyang subuhnya berjamaah, baik itu di masjid atau di rumah. Yang kedua, bertahan sambil berzikir. Di antara bentuk zikir adalah menghadiri majelis ilmu. Ini paling afdal zikir lagi. Nah, berarti kalau nya bertahan tak guringan nih, kada masuk nih pada hadis ini. Maka subuh ini nyaman bener mengantuk ya kalau leh. Apalagi malam tadi misalkan kada banyak guring gara-gara beribadah. Nah, lalu subuhnya nih nyaman bener ngantuk. Nah, bisa tak guringan. Apalagi nang para kipas angin, hari dingin-dingin nih bisa. Nah, orang nang taguringan ini kada masuk di dalam hadis Nabi bertahan
berzikir sambil menunggu terbitnya matahari, karena syaratnya bukan sekadar duduk tapi sambil berzikir. Maksud berzikir di sini adalah melakukan sesuatu yang diberikan pahala. Di antaranya adalah saat ini kita sama-sama menghadiri majelis ilmu. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masuknya bulan Ramadan, maka di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah mempelajari ilmu tentang masalah puasa. Karena kata para ulama, di antaranya kata Fudail bin Iyad, kullu amalin kana 'alaika fardan fatalabu ilmihi 'alaika fardun. Setiap amal apa saja apabila dilaksanakan wajib, maka mempelajari ilmunya juga wajib. Puasa Ramadan wajib kita laksanakan, berarti mempelajari ilmu tentang masalah puasa Ramadan itu wajib juga. Nah, jadi di antara ilmu yang penting dipelajari ketika bulan Ramadan ini adalah mempelajari ilmu tentang masalah puasa, karena wajib melaksanakan puasa. Adapun ilmu tentang amalan yang tidak wajib kita kerjakan tuh kada wajib mempelajarinya. Misalkan masalah haji, kita kada ada lagi duitnya, menyatur belum, berarti kita kada wajib berhaji. Nah itu kada wajib mempelajari masalah haji, karena pada saat itu kita belum wajib melaksanakan haji. Adapun saat ini kita wajib berpuasa, maka wajib mempelajari tentang ilmu-ilmu tentang puasa. Dan di antara yang harus diperhatikan para mubalik, para penceramah juga ketika sampai Ramadan ini, seharusnya di antara yang penting disampaikan adalah ilmu-ilmu yang wajib yang berkaitan tentang puasa. Adapun ulun pada subuh ini, ulun kada membahas masalah puasa, karena kita malam ini malam ke-11 kan sudah, hari ke-11 kah puasaan. Jadi mungkin sudah ada aja guru-guru yang lain yang membahas masalah puasa. Oleh karena itu ulun lebih memilih melanjutkan pembahasan fikih muamalah kita yang biasanya dibaca setengah bulan sekali habis maghrib setiap malam Selasa. Karena berhubung bulan Ramadan lalu dipindahlah waktunya kepada subuh. Nah, jadi pada subuh ini insya Allah ulun akan tetap menyambung masalah pembahasan masalah fikih muamalah. Fikih muamalah yang kita bahas yaitu masih pembahasan akad atau transaksi yang pertama, yaitu masalah yang berkaitan tentang masalah jual beli. Kita sudah mengetahui bahwasanya jual beli ada 3 rukun. Pertama ada orang yang bertransaksi, ada orang yang menjual dan membeli. Yang kedua ada barang yang diperjualbelikan. Yang terakhir adanya sigat. Masing-masing daripada 3 rukun itu ada memiliki syarat masing-masing yang harus dipenuhi agar jual beli kita sah. Itu sudah kita pelajari bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah lalu pembahasan kita lagi diantaranya masalah hukum jual beli online. Ini penting untuk kita kaji karena mungkin hampir setiap kita ini tidak lepas daripada yang namanya jual beli online. Dan dapat kita ketahui, telah kita ketahui bahwasanya di dalam jual beli online itu tidak ada yang namanya sigat kan. Nah ini jadi bagaimana pendapat ulama tentang masalah jual beli online. Hukum jual beli online, jual beli online sudah menjadi sarana transaksi di zaman modern saat ini. Hampir setiap rumah itu ada yang nukar jual beli online. Ada bahkan beberapa kali sehari barang paket datang. Nah ini bagaimana? Nah jadi kata para ulama, jual beli online ini sudah dianggap sah dan statusnya jual beli mu'atah. Jual beli mu'atah itu kan jual beli tanpa adanya sigat. Jual beli tanpa adanya sigat itu menurut ulama sah pada beberapa keadaan. Pendapat Imam Rafi'i, jual beli mu'atah itu sah apabila barang yang dibeli itu murah-murah aja. Adapun pendapat Imam Nawawi, jual beli mu'atah itu sah apabila secara uruf kita, secara adat kita itu sudah dianggap jual beli, meskipun larang, meskipun tanpa akad. Nah jadi kata para ulama di zaman kita saat ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi adat kebiasaan kita. Ketika misalkan kita membuka suatu aplikasi Shopee misalkan, lalu kita pilih-pilih barang, lalu kita klik untuk membelinya, itu secara otomatis sudah kita membeli. Jadi itu sudah sah, semua orang tahu atau pasti membeli sudah. Jadi semua orang tahu, paham bahwasanya itu jual beli. Oleh karena itu kada perlu lagi adanya sigat. Nah ini menurut pendapat ulama mutakhirin saat ini. Sebagaimana yang dijelaskan seperti diantaranya dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis. Bahwasanya kata pengarang kitab Syarah Yaqutin Nafis bahwasanya jual beli online
atau sarana-sarana yang lain itu tanpa adanya sigat itu sudah sah jual belinya. Kenapa? Itu diarahkan kepada jual beli mu'attah yang sah, jual beli tanpa adanya akad. Nah, jadi masalah sigat sudah beres kita lah. Jadi jual beli online meskipun tanpa ada sigat itu sah. Di mana keterangannya? Kalau pian bisa baca kitab bisa dicek di dalam kitab Syarah Yaqutin Nafis ngaran kitabnya. Nah. Lalu di antara syarat jual beli yang pernah kita pelajari apa? Bayarannya atau barang yang kita beli itu harus dilihat. Sedangkan jual beli online kan barangnya ada dilihat. Kita hanya melihat gambarnya saja. Barangnya kita kada melihat bagaimana. Nah, ini sudah juga pernah ulun bahas. Menurut suatu pendapat Imam Syafi'i, kaul azhar Imam Syafi'i, jual beli meskipun tidak dilihat barangnya ini sah kata Imam Syafi'i. Dengan syarat kadarnya diketahui. Nah, jadi walhasil masalah jual beli online ini kesimpulannya sah menurut pendapat yang mensahkan jual beli mu'attah. Dan masalah barangnya walaupun tidak dilihat ini tetap sah menurut salah satu pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i masalah jual beli yang barangnya tidak dilihat ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. Qaul pertama azhar beliau mengatakan tidak sah, qaul kedua zahir beliau mengatakan sah. Dengan syarat barang yang dibeli yang tidak dilihat itu diketahui kadar-kadar dan sifat-sifatnya. Kalaunya baju apa mereknya, warnanya apa, ukurannya apa. Nah, ini berarti sudah diketahui sifat-sifat barang yang kita beli sudah sah. Cuman menurut fikih ketika barang itu sampai lalu kita lihat barangnya lalu kita hendak kada jadi itu boleh kada jadi. Meskipun barang yang sampai itu sudah sesuai lawan sifat-sifat yang orang sebutkan. Kita nukar barang online jar orang sifat-sifatnya seperti ini, baju mereknya ini, warnanya ini, ukurannya ini. Lalu kita beli sampai barangnya ke rumah kita cek sesuai dengan apa yang disifatkan orang. Nah, ini kita masih boleh kita kada jadi menurut Islam. Kada tahu bang menurut Sope bolehkah itu kada jadi kada tujuan. Nah, jadi ini masalah jual beli. Jadi kesimpulannya jual beli online sah-sah saja. Nah, amun pian hendak lebih aman lagi bisa juga. Ini supaya jangan ada khilaf sah menurut pendapat seluruh ulama mazhab Syafi'i. Kayak apa caranya? Pian nukar barang, datangakan barangnya dulu, tunggu datangakan berapa hari misalkan imba dipesan, seminggu barangnya datang. Lalu paketnya pian buka barangnya pian lihat. Setelah barangnya pian lihat, hanya pian telepon si penjualnya, akad lewat telepon. Nah, ini pasti sah sudah. Ini pasti sah karena sudah ada akad kan. Di mana akadnya lewat telepon. Tapi seandainya pun pian kada akad, ini menurut ulama-ulama kita saat ini sudah tetap sah. Jual beli sah secara uruf sudah. Jadi tapi jual belinya jual beli mu'attah tanpa adanya akad. Nah, ini. Atau bisa juga amun pian hendak supaya sah menurut pendapat seluruh ulama berakad dengan si kurir. Dengan syarat kurir itu statusnya menjadi wakil daripada penjual. Misalkan pian nukar barang, ulun yang menjualnya secara online kan. Nah, lalu ulun atar kepada jasa pengiriman JNT misalkan. Jadi ulun kepada JNT, nah ulun wakilkan pian untuk menjualkan barang ulun ini. Berarti kena si kurir itu yang bakat kepada pian yang pembeli. Sampai barang, buka barang, lalu bayari duitnya COD nih, lalu bakat. Nah, ini sah juga tanpa khilaf ulama Syafi'i. Ini nyata sah sudah. Itu lebih aman lagi. Tapi dengan syarat si kurir tadi berstatus wakil daripada si penjual, harus diwakilkan toh. Bilanya sekedar si kurir tadi hanya menerima jasa pengantaran barang, nah ini kan jadi wakil ngarannya. Ulun pian memesan barang lewat ulun misalkan, ulun jual beli online, ulun jual kepada pian, lalu barang ulun kirimakan jasa mengirim barang kepada seseorang, maka seseorang itu kada berstatus wakil, kada ulun wakilkan bang untuk menjual barang. Hanya ulun upah, ulun sewa orang tadi untuk mengantarkan barang ulun kepada tujuan, kepada alamat yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini masalah fikih muamalah ini lumayan perkembangannya lumayan cepat sehingga kita perlu membaca, mengkaji kitab-kitab kontemporer saat ini, kitab-kitab modern. Jadi kalau kita baca kitab-kitab klasik saja, ini mungkin kita kadakawa memahami jual beli yang ada saat ini nih, seperti jual beli online. Karena kitab zaman dulu kan kada ada jual beli online. Nah, sehingga ulama dulu tidak ada membahasnya. Jual beli online ini baru-baru saja, sehingga yang membahas pun ulama-ulama kita yang saat ini. Sehingga kitab-kitabnya pun yang membahas itu kitab-kitab kontemporer.
seperti kitab At-Taqratus Sadidah, itu lumayan kontemporer, kitab Syarah Yaqutin Nafis, kitab Fiqhul Islami wa Adillatuha, itu lumayan juga. Jadi mungkin beres dulu sudahlah masalah jual beli online, kita sudah tahu hukumnya. Jadi kada bapak pian hendak jual beli online biar 10 kali sehari asal ada duitnya ya. Kalau kesimpulannya sah-sah saja, ilmunya kita sudah tahu, baik pian hendak menjadi sebagai pembeli atau ingin menjadi sebagai penjual. Karena banyak orang-orang yang berjualan di pasar tuh saat ini sebagian yang tutupan, kada remi lagi jah. Orang hendak ambil ringkas saja kan, jual beli online nyaman orang di rumah aja. Bahkan terkadang barangnya murah pada yang di pasar terkadang. Jadi orang ketujuh nukar online. Nah, jadi ilmu Islam ini sesuai di zaman apa saja, ya kan? Walaupun perkembangan zaman sangat cepat, Islam pun akan sesuai. Ilmu Islam akan sesuai di zaman apa saja. Ini kehebatan Islam. Padahal dalil-dalilnya yang dijadikan rujukan hukum, yang menjadi dasar hukum itu ialah hadis Nabi yang dulu-dulu juga. Quran yang dulu-dulu juga, kada ada Quran yang baru kan. Nah, cuman apa ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi itu bisa diterapkan di zaman apa saja. Jadi Quran kita nih, mukjizat Quran kada pernah ketinggalan zaman. Kalau kita nulis buku misalkan bisa aja 100 tahun kemudian buku kita sudah kada berlaku lagi, sudah ketinggalan zaman. Tapi kalau Quran kada, kalau hadis Nabi kada, di zaman apa saja ini pasti sesuai zamannya. Tinggal lagi ada kada para ulama yang mengkajinya. Nah, ada kada para ulama yang mengkajinya. Masalah jual beli online ini ramai dikaji oleh para ulama. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah habis kita membahas syarat-syarat jual beli, rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli. Nah, lalu pada pembahasan berikutnya ini kita akan membahas jual beli harta ribawi. Jadi ada istilah harta ribawi, yang mana ketika kita transaksi jual beli harta ribawi ini ada syarat-syarat tambahan daripada syarat-syarat jual beli harta biasa, harta yang bukan harta ribawi. Dan syarat-syarat ini kalau tidak terpenuhi maka kita jatuh di dalam melakukan riba. Jadi ada istilah harta ribawi ngarannya. Lalu itu kita pelajari apa saja harta ribawi dan apa saja syarat-syarat untuk menjual beli harta ribawi. Karena bilanya syaratnya kada terpenuhi maka kita jatuh di dalam riba. Jadi riba itu kada hanya berhutang duit 1 juta bayar 1.200.000 itu riba, ada juga selain itu riba. Dosanya sama pada haram dan sama pada dosa besar. Dan ini mungkin kita banyak kada tahu. Dikira kita riba itu hanya riba berhutang lalu bayar lebih. Padahal ada lagi selain itu riba. Dosanya juga sama lawan riba berhutang tadi. Seperti ketika kita melaksanakan transaksi jual beli harta ribawi dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Nah, harta ribawi ada apa saja? Harta ribawi ada 2. Jadi mudah aja mengatakan harta ribawi itu ada 2. Yang pertama mata uang, emas dan perak. Yang kedua makanan. Jadi harta ribawi itu hanya 2 macam. Yang pertama mata uang, emas dan perak. Jadi yang harta ribawi lah emas dan perak. Adapun duit kita bang termasuk harta ribawi kada. Nah, kita bahas itu. Jadi yang pertama emas dan perak, yang mana kalau di zaman dulu kan emas dan perak ini jadi mata uang. Kalau sekarang mata uang bukan emas dan perak lagi. Lalu bagaimana statusnya? Itu insya Allah akan kita bahas. Yang perlu diingat dulu harta ribawi itu ada 2. 1 emas dan perak, yang kedua makanan. Nah, ini makanan ini banyak kam. Nasi makanan, beras makanan, bahkan termasuk rempah-rempah seperti garam, sayur dan lain-lainnya, ini makanan. Ketika kita melaksanakan jual beli emas dan perak tadi atau makanan, maka ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar jual belinya sah dan tidak jatuh di dalam riba. Apa saja syaratnya? Nah, ini jual beli harta ribawi tadi 2 macam, emas dan perak, dan kedua makanan. Jual beli harta ribawi dibolehkan di dalam Islam dengan ada beberapa syarat tambahan daripada jual beli yang bukan harta ribawi. Jual beli yang bukan harta ribawi sudah kita pelajari bersama pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, saat ini kita mempelajari jual beli harta ribawi, ada syarat-syarat tambahan. Apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka jual belinya tidak sah dan hukumnya haram karena telah melakukan praktik riba ngarannya. Kayak apa syarat-syaratnya? Apabila macamnya sama.
tapi jenisnya beda. Jadi macam harta ribawinya sama. Napa? Kan dua macam hanya tadi, emas dan perak lawan makanan. Nah ini kita menjual harta ribawi yang macamnya sama tapi jenisnya beda. Apa misalkan seperti menukarkan emas dengan perak. Kan emas dan perak itu sama macamnya, sama-sama mata uang. Lalu ulun beisi emas, pian beisi perak. Ulun hendak merupakan emas ulun lawan perak pian. Nah ini ketika hendak melakukan itu ada syarat-syaratnya, yaitu ada syarat dua macam. Yang pertama harus kontan, kada boleh sebutan betimpo. Nah jolon ulun jual emas ulun satu, atau ulun merupakan emas ulun 1 gram dengan perak 20 gram kredit. Nah ini kada boleh, harus kontan. Yang kedua harus saling serah terima di tempat transaksi. Jadi di waktu itu berakad, di waktu itu juga emas ulun serahkan kepada pian, perak pian diserahkan kepada ulun. Apabila jar pian perak aku di rumah, aku mau ambil dahulu, kada sah tuh jual belinya, riba jadinya. Ambil dahulu hanya berakad, jangan berakad dulu hanya ambil. Jadi syaratnya harus kontan, kada ada penyebutan kredit di dalam akad. Yang kedua harus saling serah terima. Ini apabila macamnya sama tapi jenisnya beda. Apalagi misalkan berhuruf beras 1 liter dengan iwak misalkan setengah kilo. Iwak apakah? Ini kan jenisnya sama-sama makanan. Ketika pian hendak merupakan beras dengan iwak, maka syaratnya apa? Harus kontan, kada ada penyebutan kredit di dalam akad. Yang kedua harus saling serah terima di majelis akad itu, di tempat transaksi itu. Ulun misalkan menyerahkan beras, lalu pian menyerahkan iwak. Kada boleh ada yang kredit atau ada yang terlambat menyerahkan. Bilanya ada yang terlambat, itu jual belinya kada sah dan hukumnya riba dan haram. Itu apabila jenisnya beda. Macamnya sama tapi jenisnya beda. Yang kedua, apabila sama macamnya dan jenisnya, emas dihurupakan lawan emas, atau misalkan sama-sama makanan, beras dihurupakan dengan beras. Cuman bedanya pian beras yang mahal, beras apa misalkan yang mahal? Siam, ulun beras yang murah. Nah ketika merupakan beras sama-sama beras, misalkan kan sama-sama harta ribawi, macamnya sama-sama makanan dan jenisnya sama-sama beras. Ketika dihurupakan atau dijual belikan, maka syaratnya ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi tadi apabila sama macamnya dan jenisnya seperti menukarkan emas dengan emas. Ulun bisi emas, pian bisi emas. Misalkan ulun emas ulun belum diulah lagi, masih dapat hasil dulangan misalkan. Ulun hendak berhuruf lawan emas nang sudah jadi ke toko, nang sudah jadi cincin atau jadi kalong misalkan. Ini kan sama-sama emas. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Atau merupakan beras dengan beras, atau yang behuma yang tani merupakan paong lawan paong. Ini yang saya ikung bisi paong, misalkan paongnya beras siam, yang saya ikung beras lalu hendak berhuruf. Ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Apa? Yang pertama harus kontan, kada ada penyebutan tempo di dalam akad. Yang kedua harus saling serah terima di tempat transaksi itu. Yang ketiga sama kadarnya pada takaran syarak. Jadi kadarnya harus sama. Nah ini mungkin kita rancak kita tergelincir masalah ini. Apa misalkan beras siam kita bisi 10 liter, lalu kita hendak berhuruf lawan beras murah, apa misalkan beras berapa hurufannya? Jadi 20 liter dihurupakan. Nah ini kada sah, itu haram dan statusnya riba. Atau yang tani misalkan ada bisi paong, misalkan paong setengah 10 liter yang beras siam, lalu hendak berhuruf 20 liter lawan beras yang paong yang murah misalkan, dihurupakan. Nah ini kada sah karena syaratnya 3 harus kontan, kada ada penyebutan tempo di dalam akad, harus saling serah terima dan kadarnya sama, takarannya sama. Kira-kira orang hakun lah beras kita yang murah 5 liter, orang yang siam yang larang 5 liter, kada hakun juga kalau kan harganya beda. Sedangkan kalau takarannya dibedakan, ini jadi riba pulang, ya kan? Jadi bagaimana solusinya? Itu solusinya ada, bagaimana banyak solusinya supaya jangan jatuh pada riba. Misalkan ulun bisi beras, ini mau juara jen ulun behuma tani kan, beras ulun nang murah misalkan, lalu ulun banyak ulihan misalkan berapa 400 gantang misalkan, lalu 100 gantang ada hurupakan lawan beras yang tenyaman yang siam misalkan.
otomatis 100 gantang baris kita yang murah orang ada kon hurupannya sama 100 kan, karena orang telarang bang, paling nggak ada kurang 80 atau 50. Kalau takarannya kada sama maka statusnya riba, amun sama orang kada hakon, ya kan. Lalu bagaimana caranya? Caranya ada beberapa macam. Bisa dahulu dengan ulun jual, jadi baras ulun yang yang murah tadi ulun jual misalkan 100 gantang ulun jual kepada pian dengan harga berapa misalkan 1 juta, lalu pian baras siam 50 gantang aja dijual kepada ulun dengan harga 1 juta juga kan sama harganya nih. Nah sama harganya jadinya, lalu ulun tadi menjual kepada pian duitnya berhutang dulu. Ketika pian menjual beras 50 gantang pun yang siam kepada ulun duitnya berhutang juga. Lalu tadi yang sama-sama hutang tadi karena nominalnya sama-sama 1 juta maka saling dibayarkan. Hutang pian yang kepada ulun bayarkan dengan hutang ulun yang ada kepada pian. Nah ini sah. Atau misalkan dahulu apa? Ulun menjual beras siam 10 liter berhuruf lawan pian beras air 20 liter. Jadi yang dihurupakan nih sama 10 liter. Nah jalur ini baras ulun lah 10 liter siam berhuruf lawan pian baras pian 10 liter siam. Lalu kina sisanya berapa kan tadi kesepakatannya ulun baras siam 10 liter pian 15 liter. Tapi kalau kayak itu langsung statusnya riba, haram. Jadi caranya nah jalur nih baras ulun siam 10 liter ulun merupakan lawan baras pian air 10 liter. Lalu kina yang 5 liternya bang pian beriakan kepada ulun. Jadi 2 kali akad. Akad pertama berhuruf dengan kadar yang sama-sama 10 liter. Yang labihannya yang 5 liter bisa dengan cara dihibahkan. Nah ini caranya lah. Bilanya langsung berhuruf aja itu hukumnya riba dan dosa besar. Bahkan pada satu riwayat kan banyak dosa riba ini lebih besar daripada berzina. Jadi bahaya benar. Jadi ada ilmunya supaya jangan jatuh pada riba. Nah jadi ulun ulangi, harta ribawi tadi ada 2 macam. Yang pertama mata uang, yaitu sekarang emas dan perak. Yang kedua makanan. Makanan ini banyak, baik itu beras, nasi, apalagi wadai dan seterusnya. Ketika kita menukarkan harta ribawi, macamnya sama tapi jenisnya beda. Macamnya sama misalkan sama-sama mata uang emas dan perak, lalu dihurupakan emas dengan perak, kan emas dan perak jenisnya beda. Atau misalkan sama-sama makanan, beras dihurupakan lawan nasi misalkan, kan jenisnya sudah beda. Nah maka ketika menghurupakan ada 2 hal yang harus diperhatikan. 1 kontan, jangan ada penyebutan kredit. Yang kedua saling serah terima. Apabila berhuruf harta sama-sama harta ribawi, jenisnya sama, macamnya sama, seperti beras dengan beras tadi, habis itu nasi dengan nasi, maka 3 syarat yang harus dipenuhi. Pertama kontan, kada ada penyebutan tempo di dalam akad. Yang kedua saling serah terima. Yang terakhir kadarnya harus sama. Kadarnya harus sama. Dan termasuk apa ngarannya? Termasuk menghurupakan harta ribawi juga nasi bungkus. Tulak sarwan misalkan ada undangan acara Isra Mi'raj misalkan. Dapat nasi, ulun dapat nasi, pian dapat nasi. Ulun cek nasi iwaknya hintalo. Pun pian iwaknya ayam. Ulun ini kada makan hintalo, ketujuh ayam. Pian kada makan ayam, ketujuhnya hintalo. Bahuruf, ya kan? Itu tuh kadar nasi itu kada kau diketahui sama kadarnya. Hurupakan langsung jadi riba am. Aku sama-sama rida aja. Riba ini masalahnya berkaitan lawan taat terhadap Tuhan. Sama-sama rida tetapi salah. Misalkan ulun berzina lawan anak pian, ya pian kada bapak zinahi aja anakku nih aku rida. Biar pian rida tetapi ulun berdosa kan. Nah jadi masalah riba ini masalah taat lawan Tuhan. Amun pian kada rida ditambah lagi ulun nih berdosa, yang kedua harus mengganti gina. Jadi kayak apa caranya tadi teh? Nasi tadi teh caranya bisa saling dihibahkan aja. Nah aku hibahkan nasi lawan pian, sudah pian terima, lalu pun pian bang beriakan lawan ulun. Atau ulun jual aja. Nah nasi bungkus pun ulun jual 5.000, duitnya ulun hutangi jar ulun. Lalu pian kena pulang, jabian nasi ulun nih ulun tukarin aja pian 5.000 jo duitnya berhutang, duitnya nang hutang ulun kepada pian tadi bayarannya jar ulun. Nah ini sah sudah. Jadi yang dirubah ini hanya caranya aja sedikit kan. Nah hanya caranya aja yang perlu diperbaiki. Nah ini ngarannya ilmu, dan ilmu ini penting supaya jangan jatuh di dalam riba kita.
Kada mesti riba ini harus ada orang yang dirugikan, sama-sama diuntungkan pun kalau kada sesuai syariat itu bisa riba juga. Seperti berhuruf nasi, berhuruf beras, berhuruf paung dan hal-hal sebagainya, dan ini mungkin sering terjadi di mana-mana. Dan kita banyak kada tahu. Kita banyak kada tahu karena jarang dibahas. Nah, nah itu kira-kira dua macam sudah kita bahas lah. Jadi ulangi lagi, harta ribawi ada dua macam. Pertama mata uang emas dan perak, yang kedua makanan. Ketika kita menghurufkan harta ribawi yang macamnya sama-sama mata uang atau sama-sama makanan tapi jenisnya beda, dua syarat yang harus diperhatikan. Kada ada penyebutan kredit, yang kedua harus dihurufkan di tempat itu juga. Jangan ada yang terlambat. Apabila jenisnya sama dan macamnya sama, berhuruf beras sama-sama beras, atau nasi sama-sama nasi, iwak sama-sama iwak misalkan, maka yang harus diperhatikan tiga. Kenapa? Yang pertama tadi tidak ada penyebutan kredit di dalam akad, yang kedua harus saling serah terima di majelis di tempat itu juga, yang ketiga kadarnya harus sama. Nah, lalu bagaimana status duit kita, duit kertas yang ada di zaman kita saat ini? Apakah juga statusnya termasuk harta ribawi atau kada? Berarti kan kalau duit kertas yang ada saat ini, duit nang rupiah kita kalau termasuk harta ribawi, ketika kita nukar emas pakai duit, berarti kan sama-sama macamnya, sama-sama mata uang, tapi jenisnya beda. Pun kita duit kertas, duit rupiah, pun orang emas. Ketika jual beli harta ribawi yang sama macamnya tapi jenisnya beda, ada dua syarat yang harus diperhatikan. Tidak ada kredit dan harus diserah terimakan di dalam majelis akad. Lalu bagaimana pendapat ulama kita tentang masalah duit rupiah kita, atau duit apakah? Duit kertas atau duit koin? Nah, ini kesimpulannya terjadi perbedaan pendapat ulama mutaakhirin saat ini tentang masalah uang kertas. Apakah termasuk harta ribawi karena disamakan dengan emas dan perak, atau bukan termasuk harta ribawi? Pendapat yang tahqiq yang disebutkan di dalam beberapa kitab kontemporer seperti kitab Syarah Yaqutin Nafis, uang rupiah kita atau uang kertas itu hukumnya sama dengan emas dan perak, yaitu sama-sama harta ribawi. Walaupun ada khilaf tadilah, tapi kebanyakan pendapat ulama, terutama ulama-ulama kita Indonesia atau di dalam kitab-kitab kontemporer yang saat ini, duit itu statusnya sama lawan emas dan perak. Berarti ketika kita berhuruf duit, ulun harga 100.000, pian harga 5.000, 2.000, itu wajib sama. Kada boleh nominalnya beda. Pian duit 2.000-an jumlahnya hanya 80.000, ulun 100.000, karena sama-sama harta ribawi, Bang. Apabila beda itu ngarannya riba. Lalu bagaimana dengan orang yang menyediakan jasa menukarkan duit? Ya kan, ada kan? Terkadang kita perlu juga duit pacahan toh, 2.000, 5.000. Lalu kita hendak berhuruf, kayak apa caranya? Nah, ini ada lagi solusinya. Solusinya yaitu hurufakan dulu sempurna. Nah, ulun duit ulun 100.000, harga 100.000 sebut selambar pun pian harga pacahan 2.000, 5.000, nominalnya harus sama juga 100.000. Lalu nanti masalah jasa bayar 10.000, bayar 5.000 tuh kan jadi masalah. Jadi harus sempurna dulu. Pun pian duit pacahannya sempurna 100.000, pas pun ulun harga duitnya 100.000. Lalu kita biasa pulang bayar jasa penukaran uang, itu kada apa-apa. Tapi amun langsung berhuruf 100.000 dengan uang pacahan 20.000, itu riba jadinya. Apa bedanya? Kalau pertama tadi kan akadnya sebutin aja berhuruf duit sudah. Yang kedua yang kada ribatnya ada dua akad. Akad pertama berhuruf duit 100.000 yang duit ganal sama 100.000 duit halus. Yang kedua ada akad ujrah upah jasa menukarkan uang nih kada bapak. Nah, demikian juga ketika kita nukar emas dengan duit, misalkan kita datang ke toko emas hendak nukar emas, lalu bayarnya pakai duit rupiah, berarti kan emas dan duit ini termasuk macamnya sama macam harta ribawi, sama-sama mata uang. Ketika kita menukarkan emas dengan duit rupiah, dua syarat yang harus dipenuhi. Kenapa? Tidak ada penyebutan kredit di dalam akad. Yang kedua harus saling serah terima di tempat transaksi. Duitnya ulun serahkan kepada pian, di tempat itu juga langsung emasnya pian serahkan kepada ulun. Amunnya ulun kena dunah mengambilkan duitnya ke motor atau ke rumah, berarti sudah kada langsung diserahkan, itu berarti riba itu jadinya. Apalagi mau sampai berhutang, nukar emas 10 gram duitnya berhutang dahulu, karena patuh akrab lawan penjual emas, meskipun orang senang-senang aja menghutangi, cuman itu termasuk riba ngarannya. Jadi yang namanya riba ini kadang mesti harus ada yang dirugikan lah.
sama-sama tidak ada yang dirugikan pun termasuk riba juga. Tapi ini tadi berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwasanya duit itu termasuk harta ribawi. Kita tidak menolak pendapat orang yang mengatakan bahwasanya duit itu tidak termasuk harta ribawi. Itu masih ada walaupun kada banyak. Di antara ulama yang mengatakan duit itu kada termasuk harta ribawi, Syekh Ali Jumu'ah rasanya. Ulama Azhar kan Mesir, beliau mengatakan duit itu kada termasuk harta ribawi. Nah, kalau ini kan aman sudah, kada jadi masalah lagi. Tapi kebanyakan ulama mengatakan duit itu termasuk harta ribawi. Di kitab-kitab kontemporer yang beredar saat ini pun banyak dibahas bahwasanya duit itu termasuk harta ribawi, sehingga ketika kita merupakan duit dengan yang lain-lainnya ada hal-hal yang harus diperhatikan agar transaksinya tidak jatuh di dalam harta ribawi. Habis dah kita membahas syarat-syarat jual beli harta ribawi. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas ada berapa macam garang riba tuh. Jadi jar ulun tadi kan riba itu tidak hanya berhutang duit 1 juta misalkan bayar 1.500.000, tidak hanya itu, ada lagi riba. Dan itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, dan sekaligus nanti insya Allah akan kita bahas apa saja ancaman orang yang melakukan praktik riba. Nah, apa saja kena ancamannya. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu. Salah khilafnya mohon maaf, dan bagi jamaah mungkin ada yang ingin bertanya, ulun persilahkan. Dan ini penting kan sebenarnya, mungkin dari kita pun asalnya banyak kada tahu juga. Jadi ilmu ini penting, pian ingat-ingat, jangan sampai pian lupa. Ketika lupa ini kan ada rekamannya di YouTube di Sulaha ini, jadi sambil dibuka-buka. Kalau pian ragu dengan apa yang ulun sampaikan, silakan pian tanyakan kepada ulama-ulama yang lain yang ahli masalah ini. Nah. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Nukar, transfer. Nukar apa sih? Ya. Ya mungkin diulang pertanyaannya pakai mic supaya jemaah yang lain mendengar. Terima kasih. Menukar emas tadi guru, amunnya duitnya kada kontan cuma ditransfer itu kayak apa hukumnya? Terima kasih. Nukar emasnya online kah juga kontan kah? Di toko kah nukarnya atau online? Hah? Misalnya di toko. Oh, di toko. Jadi pendapat ulama saat ini, arti saring diserahkan itu yang penting, misalkan ulun nukar emas kan, pian menjual emas, ulun nukar. Lalu arti saring serahkan itu apa? Yang penting ulun sudah kawa mengambil emas. Demikian juga pian penjual emas sudah kawa mengambil duit bayaran tadi, itu termasuk diserahkan. Sehingga kata para ulama, kalau duit itu ditransferkan, orang sudah kawa mengambil duitnya. Cuman andaknya di rekening, itu kata para ulama saat ini itu sudah termasuk diserahkan sudah, jadi kada apa-apa. Cuman tadi nukarnya di toko lah, kan ada juga saat ini nukar emas online, ada kan? Adalah nukarnya online, nukar emas online, bayarnya online juga. Nah ini ulun lebih cenderung mengatakan itu kada saham jual belinya, kada ada serah terima di situ. Tapi kalau nya langsung di toko, emasnya langsung pian terima, cuman duitnya transfer, harus dipastikan kan duit tadi masuk ke rekening orang. Nah ini berarti sudah diserahkan, kada apa-apa lagi. Nah ini pendapat ulama. Saat ini diantara ada buku yang membahas itu, Sang Urip namanya, itu Bubuhan Lirboyo itu menulis seperti itu keterangannya, kesimpulannya. Silahkan yang ingin bertanya lagi. Orang belanja misalnya 4.500, kita langsung gula batu, salah jual belinya itu. Jadi itu ngarannya istibdal ya kan. Iya. Yang orang tukar apa tadi? Makanan juga kah? Makanan. Iya. Yang ditukar orang misalkan kerupuk atau beras. Kan beras lawan gula batu beda kalau jenisnya. Kada sama kalau. Nah, berarti kada apa-apa lagi, kadarnya kada sama, kada jadi masalah. Palingan harus sarah terima di situ aja lah. Artinya berasnya orang ambil berasnya duitnya kita berhuruf duit tadi leh, orang nukar beras bayarnya duit juga kan, cuman angsulannya aja gula batu. Nah ini kada apa-apa tuh istibdal ngarannya, duit dihurufkan lawan gula batu kada jadi masalah, asal orang hakon aja lah. Nya mau juga kada hakon, istibdal itu boleh dengan syarat orang hakon, kayak itu mazhab Syafi'i rasanya. Seperti misalkan ulun berhutang duit 100.000, bayarnya kada pakai duit boleh lah, kalau pian hakon kada apa-apa.
Kalau bian hakon lah, tapi syaratnya di situ kada ada unsur ribawi tapi mun bian kada hakon kada boleh. Jadi sama itu tadi, kalau orang hakon kada jadi masalah. Nah, kalau orang kada hakon warai yang jadi masalah nantinya. Nah. Silakan ada lagi mungkin. Habis kada? Ya mungkin sudah habis dari jamaah yang ingin bertanya, mungkin cukup sampai sekian dulu. Secara khilafnya mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يا الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى توفيق برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أخو دعونا الحمد لله رب العالمين.